Karena klien saya itu banyak yang lebih berpendidikan dan pandai merawat diri. Secara status sosial dan fisik, jika dibandingkan dengan pelakor, maka jauh banget. Tapi anehnya, suami klien ini bisa kepincut. Kenapa sih Mbak, suami saya itu sulit banget lepaskan selingkuhannya? Ibu-ibu yang rumah tangganya sedang dicoba dengan masalah perselingkuhan, kemungkinan besar sering bertanya-tanya seperti ini ya. Suka penasaran dengan daya tarik selingkuhan suami itu apa sih? Kok bisa bikin suami betah? Saya akan bahas detail di sini 3 hal yang sering diunggulkan pelakor dalam dirinya yang kemungkinan besar membuat suami ibu betah berselingkuh. Tapi sebelumnya silakan ibu catat dulu nomor konsultasi saya di 08111264401. Siapa tahu suatu hari nanti ibu butuh pertolongan dan bimbingan terkait menjaga keharmonisan rumah tangganya. Konsultasi di tempat saya bukan sekedar saya dengarkan seperti ibu yang biasanya curhat pada teman atau keluarganya. Saya menggunakan metode ilmiah yang saya gabungkan dengan ilmu spiritual. Jadi insya Allah setelah ibu mantap berkonsultasi, saya akan berikan bimbingan lahir batin sesuai kondisi rumah tangga ibu. Apa yang perlu ibu lakukan? Bagaimana menghadapi suami yang bersikap A, B, C, dan D? Keputusan apa yang harus ibu ambil dan sebagainya akan saya bantu arahkan. Dan tidak perlu khawatir, karena data pribadi serta masalah klien menjadi rahasia saya. Jika ada kisah klien yang saya bagikan itu merupakan persetujuan klien bahwa kisahnya boleh dijadikan bahan pembelajaran bagi ibu-ibu semuanya. Jadi, bagi ibu yang saat ini sedang dicoba dengan masalah rumah tangga, jangan ragu menghubungi saya ya. Oke, hal pertama yang dimiliki selingkuhan suami dan selalu dia bangga-banggakan adalah kepercayaan dirinya. Ibu jangan berpikir bahwa pelakor itu selalu lebih cantik, seksi, dan bohai dibandingkan istri sahnya ya. Karena klien saya itu banyak yang lebih berpendidikan dan pandai merawat diri. Secara status sosial dan fisik, jika dibandingkan dengan pelakor, maka jauh banget. Tapi anehnya, suami klien ini bisa kepincut, tak lain dan tak bukan karena kepercayaan diri yang dia miliki. Bagaimana bentuk tubuhnya, bagaimanapun status sosialnya, pendidikannya, dan siapa istri sahnya, pelakor tidak peduli. Dia selalu tampil penuh percaya diri dan nekat. Nah, pria menyukai wanita yang percaya diri. Pria respek terhadap wanita yang tidak terlalu memikirkan kekurangan dirinya. Seperti, aduh perutku besar, aduh keriputku banyak, dan lain sebagainya. Pria cenderung menyukai wanita yang mencintai dirinya dan bersikap percaya diri. Nah, sekarang coba ibu berdiri di depan cermin dan tataplah diri ibu. Sudahkah saya jadi wanita yang percaya diri selama ini? Atau saya sering bersikap rendah diri dan meragukan kemampuan diri? Nah, hal kedua yang membuat suami betah dengan pelakor adalah kepatuhan. Setelah memulai aksinya dengan berselingkuh, suami cenderung hobi membanding-bandingkan istri dan selingkuhannya. Dan seringkali pelakor yang menang. Karena di awal hubungan, pelakor selalu menampakkan hal baik. Salah satunya yang selalu ditonjolkan adalah kepatuhan. Mereka bersikap layaknya anak kucing yang manis, patuh, dan selalu berkata iya pada tuannya. Nah, menurut ibu, suami mana yang tidak bertekuk lutut pada wanita super patuh? Karena keinginan mendasar seorang pria adalah menjadi pemimpin yang berkuasa, ditakuti, dan diikuti tiap katanya. Hal ketiga yang membuat ibu bisa jadi kalah dibandingkan pelakor adalah memperlakukan suami bagai anak-anak. Setelah ibu melahirkan dan memiliki anak, ini membuat fokus ibu lebih banyak kepada pendidikan serta pengasuhan anak. Ibu pun mengharuskan suami mampu selalu bersikap dewasa, bijaksana, makin kuat, dan gigih dalam menjalani hidup demi menjadi teladan anak-anak ibu. Ibu memperlakukan suami sebagai partner kerja dalam pengasuhan dan melupakan bahwa salah satu kebutuhan emosional suami adalah dimanja dan diasihi layaknya bayi laki-laki. Berbeda dengan pelakor. Dia dan suami ibu kebetulan memang tak memiliki tanggungan anak, sehingga pelakor lebih leluasa memperlakukan suami ibu layaknya sang anak. Dikasihi, diperhatikan full,
dimanja, selalu dibela meski salah dan sebagainya. Nah, dari ketiga hal ini, mana yang belum pernah Ibu terapkan? Jika ada, yuk coba diterapkan pelan-pelan agar simpati suami kembali lagi pada Ibu. Sehingga lebih mudah bagi Ibu melepaskan ikatan suami dengan pelakor. Saya selalu mengarahkan cincin sakinah saya ke pandangan saya, Mbak. Di situ suami saya yang tadinya keras, melihat saya panas, emosinya memuncak. Entah kenapa, qadarullah ya Mbak ya, saya sangat bersyukur, alhamdulillah, dia langsung luluh, Mbak. Dalam hati saya, ya Allah, ridhoilah ikhtiar saya, ridhoilah ikhtiar hamba untuk meluluhkan suami hamba melalui wasilah dari cincin sakinah ini. Fokuskan pandangan suami hamba, ikat batinnya, cintanya kembalikan lagi kepada saya istrinya. Ingatkan lagi pandangannya, ingatannya, kasih sayangnya kembalikanlah seperti semula. Saya lihat banyak perubahan yang terjadi, Mbak. Yang awalnya dia itu sangat berbeda ketika melihat saya yang dulunya sering marah, terus dia membentak saya, tapi semalam yang saya lihat adalah dia lembut sekali kepada saya, merendahkan dirinya kepada saya, dan saya juga minta maaf kepada beliau, dan alhamdulillah semalam saya lihat suami saya itu sangat terpuaskan hingga akhirnya dia pulang pun dalam keadaan bingung gitu, Mbak.